Dalam membantu mewujudkan smart environment Kota Palangkaraya, saya menghadirkan suatu inovasi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Palangkaraya. Saya membuat konsep dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dengan tujuan sampah dapat dikelola secara besar-besaran, karena sampah menjadi salah satu permasalahan yang hingga saat ini Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Jadi dalam konsep yang saya tawarkan itu sendiri, itu berfokus pada ruang lingkup rukun tetangga, yang dimana dalam rukun tetangga itu ada yang namanya ketua RT. Tentunya itu adalah pemerintahan terkecil dan kepanjangan dari setiap pemerintahan yang ada di pusat. Contoh presiden, lalu ada gubernur, ada wali kota atau bupati, bawah ada kecamatan, ada kelurahan, dan seterusnya ada rukun tetangga, yaitu tadi paling terkecil. Tentunya dengan memfokuskan pada rukun tetangga, ketua RT itu sendiri pun juga dipilih oleh masyarakat yang ada di kawasan RT tersebut. Tentunya RT menjadi salah satu orang yang dipercayai oleh masyarakat. Dalam pembangunan konsep ruang lingkup rukun tetangga, tentunya ketua RT juga memiliki peran yang sangat besar untuk pembangunan atau kemajuan suatu wilayah. Tentunya saya ingin menghadirkan itu juga di Kota Palangkaraya, karena di daerah Jawa, di Kota Kediri tentunya mereka sudah membuat program di mana ruang lingkup RT itu diberi pendanaan 100 juta anggarannya dalam 1 tahun. Jadi mereka diberi dana untuk pembangunan ruang lingkup RT mereka masing-masing. Nah, di Kota Palangkaraya saya ingin menghadirkan konsep tersebut secara mandiri, tentunya dengan kita masuk di dalam permasalahan sampah menjadi sesuatu yang dapat mengangkat semuanya gitu. Jadi sampah itu menjadi salah satu cara kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sekarang. Contoh pun permasalahan sampah atau permasalahan kemiskinan dan lain-lain itu dapat diselesaikan, dan tentunya program pembangunan ruang lingkup dalam rukun tetangga itu akan lebih progresif jika ketua RT-nya memiliki kapasitas ataupun keahlian atau kemampuan dalam pembangunan secara kawasan rukun tetangga tersebut. Jadi nanti kedepannya pun ketua RT yang akan dipilih atau akan menjabat sebagai RT tentunya akan lebih memiliki kayak kemampuan dalam pembangunan secara kawasan yang ada di RT. Jadi nanti masyarakat pasti akan lebih memilih RT yang berkualitas tentunya, yang tentunya nanti akan membangun di dalam ruang lingkup tersebut. Dengan hadirnya pengolahan sampah yang saya buat, tentunya di situ ada keuntungan atau ekonomis yang akan didapatkan dalam ruang lingkup rukun tetangga. Saat masyarakat yang di sana sudah memisahkan sampah mulai dari rumah lalu dibuang ke tempat sampah, tentunya sampah yang dibuang pun itu seandainya tidak dipisah akan tercampur. Bagaimana kalau sampah tersebut sudah dipisah dari rumah dan nanti akan dibuang di satu tempat di kawasan rukun tetangga tersebut, di kawasan RT tersebut yang sudah dipisah sampah-sampah yang akan mereka buang, dan nanti akan diambil dan dihitung berapa nilai sampah yang dihasilkan. Tentunya itu akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuang sampah ke tempat sampah yang sudah dipisahkan. Bahkan pun masyarakat yang bukan dari daerah tersebut saat berkunjung untuk tujuan wisata ataupun berjalan-jalan, tentunya saat sampah yang dihasilkan misalkan sampah plastik, botol, pasti akan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Karena tujuan dari membuang sampah di tempat yang sudah disediakan yang
akan ditempatkan dalam ruang lingkup rukun tetangga tersebut untuk pembangunan di kawasan rukun tetangga tersebut. Goals yang ingin dicapai dari pengolahan sampah yang sudah dibuat, yang pertama dari segi kawasan lingkungan, sampah menjadi teratasi permasalahannya, sampah sudah tidak ada lagi, terus kawasan menjadi bersih.